Hisatsu no Hichigeki malah ditahan sama si tangan melar. Ia berusaha menahan dengan kekuatan tangan besarnya. Tapi si tangan melar panik soalnya tangannya malah terlontar ke belakang. Dan itu membuat si pria tangan melar terpental jauh ke belakang. Wah, mantap! Serangan Asahi sangat overpower. Si pria tangan melar terlempar sampai menabrak tembok. Di situ ada Kimura yang kaget melihat ada seorang pria terpental karena serangan dari Asahi. Bocah lemah itu kenapa memiliki kekuatan seperti ini? Tidak hanya Kimura, semua yang ada di situ juga bingung. Kenapa siswa terlemah memiliki kekuatan sehebat ini? Apa yang membuatnya menjadi kuat? Bahkan si preman kupluk sampai bengong melihat kekuatan kepalan tangan dari Asahi. Kalau kena dirinya, ia pasti sudah masuk instalasi gawat darurat. Bahaya! Pria ini sangat berbahaya. Ia memiliki artefak rahasia yang belum diketahui banyak orang. Bahaya banget jika tidak hati-hati. Asahi tidak melanjutkan serangannya. Ia terdiam dan menghilangkan waktu 10 detik yang diberikan untuk menggunakan skill revenge. Ia sedang melihat apa pria tangan melar baik-baik saja. Ia tidak mau dipanggil polisi gara-gara melakukan tindak kekerasan. Dua preman langsung menghampiri temannya. Mereka menanyakan keadaan temannya itu. Apa kau baik-baik saja? Tenang saja, bro. Aku baik-baik saja, aku jadi semakin ingin memberinya pelajaran matematika, bro. Biar dia nggak tahan lagi dengan hidupnya. Waduh, gaswat. Si preman tangan melar bangkit dan sekarang teman-temannya pun bangkit dari keterpurukan melawan Asahi, siswa terlemah. Mereka tidak akan membiarkan Asahi berjalan bebas di sekolah. Ia harus bonyok. Asahi mulai berpikir ulang. Skill revenge tidak bisa digunakan lagi, soalnya masa cooldown-nya sehari. Ia telah menggunakan 1 kali revenge, jadinya sekarang ia tidak memiliki skill aktif yang bisa ia gunakan. Udahlah bodoh amat, aku ini pria bukan wanita. Aku harus berjuang tanpa skill serangan. Tinggal bertahan dan hajar. Begitu pikiran pendek Asahi. Hei berhenti, hentikan perkelahian konyol ini. Waduh, ternyata ada pengawas datang. Ia langsung menyuruh semua yang ada di situ untuk tidak bergerak. Para preman malah mengatakan kalau mereka tidak berkelahi, mereka cuma menunjukkan kekuatan artefak mereka masing-masing, jadi tidak ada yang bertarung di sini. Buset, langsung playing victim. Si gadis pink merasa lega dengan datangnya pengawas sekolah. Ia tidak jadi melihat Asahi dihajar banyak orang. Kasian dihajar terus Asahi. Tapi si cewek temennya rambut pink merasa kecewa, sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Karena semuanya telah usai, Kimaru jadi kesal. Padahal ia mau nonton Asahi jadi bonyok, malahan udah selesai. Mengecewakan. Sedangkan jongosnya Kimaru merasa ada yang aneh dengan Asahi. Ia merasakan kalau Asahi bertambah kuat, ia biasanya kesakitan setelah dihajar. Ini malah Asahi bisa berdiri tegak seperti tidak terjadi apa-apa. Asahi pun dimarahi pengawas sekolah. Dan si jongos memandang Asahi dengan tatapan curiga. Ia berpendapat kalau Asahi sekarang sudah bertambah kuat. Kelas pun dimulai, dan sekarang sedang istirahat jam makan siang. Asahi saat ini sedang berada di toilet. Ia mengamati status baju ketatnya. Ia mau mengecek apakah ada misi untuk mengupgrade baju ketatnya. Ternyata masih nihil. Asahi hanya mendapatkan status panel yang diperlihatkan oleh sistem artefaknya. Asahi jadi bingung, harus dengan cara apa supaya misi mengupgrade baju ketat muncul. Semakin dipikirkan, Asahi semakin bingung. Aku harus segera meningkatkan kemampuan baju ketat. Kalau tidak, kemampuanku tidak akan berkembang sama sekali. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah selesai berpikir di toilet, Asahi malah berpapasan dengan Kimaru. Waduh, bahaya. Bakal dibully lagi ini. Kimaru memuji Asahi yang memiliki kekuatan hebat dalam menahan serangan bocah-bocah dari kelas A. Mereka itu cuman pahlawan lemah dari kelasnya. Kau jangan terlalu berbangga diri hanya karena merasa menang melawan mereka. Ucap Kimaru sambil mengeluarkan artefak Battle Fist miliknya, yang kemudian diluncurkan ke arah Asahi. Battle Fist milik Kimaru. Buset, tanpa ampun, langsung diserang si Asahi. Kau jangan sok kuat di hadapanku bocah lemah. Sekarang jalankan tugasmu. Belikan aku susu dan makanan yang enak. Bawa ke kelas, aku menunggumu di sana. Ingat ya, jangan sampai kau tidak membawanya. Kalau tidak, mukamu akan menjadi samsak Battle Fist. Asahi cuma diam, ia tidak menjawab apapun. Waduh, kenapa si Asahi? Jongos Kimaru merasa aneh dengan Asahi. Kenapa ia malah diam? Apa ia sudah tidak merasa sakit terkena hantaman Battle Fist dari Kimaru?
Ini sungguh keanehan. Jongos Kimaru merasa Asahi memang telah bertambah kuat. Serangan Kimaru seperti bukan apa-apa sekarang. Kimaru jadi jengkel. Ia jengkel banget melihat Asahi yang diam dan tidak mendengarkan perintahnya. Kau mau aku hancurkan di sini ya? Jawab perintahku, Asahi. Ternyata Asahi dari tadi menahan amarahnya. Kalau saja skill revenge bisa digunakan kembali, mungkin ia sudah melakukan serangan balik kepada Kimaru. Ia sudah muak menjadi jongos Kimaru. Ia mau melawannya. Kenapa kau selalu mengganggu Asahi, ha? Kimaru, kau sudah keterlaluan. Ucap cewek rambut pink yang kembali datang membantu Asahi. Buset! Akane, kau beneran berbicara seperti itu? Ucap Kimaru kaget. Tadi pagi kau sudah melindungi Asahi. Sekarang kau juga mau melindunginya lagi. Akane, kau lagi kena pengaruh buruk Asahi atau gimana? Bagaimana bisa dirimu melindungi siswa terlemah seperti ini? Bodoh sekali kau, Akane. Apa sekarang kau adalah dewi pelindung dari bocah lemah ini? Walah, aku jadi merasa kasihan denganmu, Akane. Kau sepertinya akan sibuk menjaga peliharaanmu ini. Soalnya dia dibuli banyak orang. Aku memang wanita lemah yang tidak bisa melindungi siapapun. Jadi jangan sakiti Asahi lagi. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk Asahi. Tapi apa kau berani melawanku? Lawan aku jika kau berani. Aku memang akan melindungi Asahi mulai sekarang. Jadi jangan ganggu Asahi lagi. Diomongin seperti itu Kimaru jadi jengkel. Ia merasa dirinya kalah. Karena ia tidak mungkin melawan wanita. Dahlah kau urus saja peliharaanmu itu, Akane. Ucap Kimaru yang pergi meninggalkan Asahi dan Akane. Walah, Asahi kaget. Ia sampai bingung dengan kelakuan teman sekelasnya yang ternyata namanya Akane. Asahi baru tahu kalau teman sekelasnya ini namanya Akane. Akane minta maaf sama Asahi kalau dia datang terlambat. Seharusnya ia selalu bersama Asahi supaya Asahi tidak diganggu Kimaru terus. Aku juga mau minta maaf, gara-gara aku. Sekarang kau jadi incaran para preman kelas A. Aku jadi bingung harus berbuat apa, soalnya orang-orang itu akan selalu mengincarmu sekarang. Ya, sudah biasa kok. Aku memang selalu dihajar banyak orang, jadi santai saja. Ucap Asahi dengan penuh keyakinan. Buset, malahan sok kuat di depan cewek. Kemudian mereka berdua ngobrol di balkon. Akane sedang menceritakan tentang ayahnya yang dulu berjuang melawan monster tingkat atas saat terjadi penyerangan awal. Ayahnya dulu adalah salah satu generasi awal penerima artifak relik. Jadinya ayahnya Akane merupakan orang yang berjasa dalam peperangan melawan monster. Tapi sekarang ayahnya dalam perawatan rumah sakit. Soalnya ia mengalami kekalahan yang fatal. Untungnya dia belum pindah alam, tapi dia malah koma selama 5 tahun ini. Dan sekarang ibunya malah main sama cowok lain. Akane ditinggal sama ibunya. Soalnya ibunya malah jadi kupu-kupu malam. Ia tidak mau bersama ibunya sekarang. Makanya sekarang Akane mendaftarkan diri di sekolah Valkyria. Selain sekolahnya gratis, di sini juga bisa makan enak dan bisa meningkatkan kekuatan relikku. Aku jadi bersemangat bersekolah di sini. Tapi para preman kelas A sepertinya tidak suka dengan situasiku saat ini. Memang aku mendapatkan uang dari biaya pensiunan ayahku yang menjadi pahlawan dunia. Tapi aku merasa aneh. Kenapa mereka selalu meminta uang kepadaku? Aku jadi merasa putus asa awalnya. Tapi sekarang ada dirimu, Asahi. Aku merasa tertolong. Mulai sekarang kita harus saling mendukung untuk menjadi yang terkuat di Akademi Valkyria. Jadi apa kau mau bersama-sama menjadi kuat, Asahi? Aku mau bertambah kuat dan menghasilkan banyak uang. Asahi cuma tersenyum mendengar curhatan dari Akane. Ia merasa senang, karena sekarang ia memiliki teman. Teman cewek cantik lagi, mantap. Aku juga ingin bertambah buat, tapi aku sedang bingung dengan cara apa aku bisa bertambah kuat. Ya, kalau begitu kita cari bareng-bareng saja. Aku baru bisa menembakkan angin dari railgun milikku. Aku belum bisa mengeluarkan senjata hebat. Jadi, kita bisa mencari kekuatan kita bersama. Karena waktu istirahat sudah selesai, Akane langsung kembali ke kelas. Akane ingin Asahi mengandalkannya jika dia mengalami kesulitan. Jangan diam saja, Asahi harus bisa kuat menghadapi para pembuli. Mendengar itu Asahi cuma bisa tersenyum. Ia akan berjuang keras untuk mendapatkan kekuatannya yang masih bingung harus gimana cara mendapatkannya. Kemudian kita ke lokasi Kimura dan jongosnya.
Si Jongos menceritakan kalau Asahi sekarang telah bertambah kuat. Sepertinya Kimura harus meningkatkan daya serangnya. Tambah kuat gimana? Jelas-jelas dia kesakitan saat aku meluncurkan Battle Fist. Kalau itu kurang sakit, akan aku tambahkan serangannya. Tapi sekarang aku jadi tidak bisa makan siang. Asahi tidak membelikan kita makanan. Aku jadi kesal tidak mendapatkan apa-apa. Ketika sedang ngobrol, si Jongos melihat ada temannya Akane. Itu Kaori. Ia sedang bersama para preman kelas 1A. Lah, kenapa itu bocah bersama para preman itu? Apa maksudnya? Si Jongos pun minta izin sama Kimura. Ia mau mengambil benda yang tertinggal di toilet. Ia kelupaan. Waduh, bodoh sekali itu Jongos. Dan ternyata, si Jongos tidak kembali ke toilet. Ia malah menuju si Kaori yang sedang berbicara dengan para preman kelas A. Si Jongos mulai menguping apa pembicaraan Kaori sama preman-preman itu. Ini mencurigakan bagi dirinya. Dan ternyata, Kaori sedang memarahi preman-preman itu. Mereka dimarahi karena telah gagal membawa Akane ke taman safari. Malahan nambah musuh Asahi, siswa lemah yang merepotkan. Kalian memang tidak berguna. Kalau senior mengetahui hal ini, kita bakal terkena imbasnya. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Akane harus segera dibawa ke taman safari. Sirkus, gak manusiawi itu membutuhkannya. Kita sudah berusaha mendapatkannya. Tapi Akane sudah menolaknya. Ia tidak mau dikirim di situ lagi. Sepertinya ia sudah tahu apa yang terjadi di sirkus taman safari. Bodoh kalau begitu cepat bungkam dia. Dia bisa menjadi ancaman untuk kita semua. Bahaya banget kalau dia membuka rahasia taman safari. Apalagi masuk podcast si muka Squidward ganteng. Bahaya bodoh. Ya, pulang sekolah akan aku bereskan. Buset, bereskan. Jongos Kimaru jadi panik dengan ucapan para preman. Bereskan, apa maksudnya dengan membereskan? Si Jongos merasa perlu menyampaikan ini kepada Akane. Tapi jika dia aku beritahu, bisa-bisa si Kaori akan mengincarku. Bahaya, soalnya Kaori adalah bagian dari mereka. Kaori menjelaskan. Kalau Akane tidak perlu dibereskan. Ia hanya perlu ditangkap dan dibawa kepada Akane. Selanjutnya, biar Kaori yang akan memberikan efek hipnotis kepada Akane. Woi, kau tidak bisa menggunakan kekuatanmu sembarangan. Kau itu sedang dalam misi penyamaran. Kalau kekuatan aslimu ketahuan, kau bisa dikeluarkan. Santai saja kali, aku akan menghipnotis semua orang yang mengetahui kekuatanku dan membuat mereka melupakannya. Itu mudah bagiku. Itu yang sedang aku lakukan sekarang. Walah, artefak apa itu berwarna ungu? Aneh sekali artefaknya. Dan ternyata, artefak itu bisa memberikan efek hipnotis kepada lawan bicara yang menatap wajah Kaori. Dan si preman topi langsung terkena efek hipnotis yang dikeluarkan Kaori. Hei, kau sadarlah. Kaori, jangan gunakan kekuatanmu kepada rekanmu sendiri. Kau ini malahan main-main sama kekuatanmu. Kalau kalian tidak mau terkena jurusku, maka cepatlah bertindak. Kakak senior sudah mau mengeluarkan summon serangganya untuk mengatasi ini semua. Kalau kalian tidak cepat, kalian yang bakal jadi serangga. Ya, aku mengerti. Si Jongos mendengar semua percakapan Kaori dengan 3 preman itu. Sepertinya Kaori dan 3 preman itu adalah sindikat gangster yang memasuki sekolah. Bahaya banget ini dah. Si Jongos tahu kalau mereka adalah kelompok Matahari Putih. Murid tahun kedua juga ada yang menjadi anggota Matahari Putih. Apa dia yang dimaksud oleh Kaori sebagai senior? Kaori pun meninggalkan 3 preman itu. Ia memberitahu 3 preman itu untuk segera bertindak. Besok adalah waktu terakhir mereka untuk menjalankan misi. Si Jongos mulai panik. Ia tidak akan membiarkan kejahatan ini terjadi di lingkungan sekolah. Akane itu teman sekelasnya. Ini tidak boleh dibiarkan. Tapi harus berbuat apa ya? Minta tolong Kimura. Wah, kayaknya nggak bakal dipenuhi. Kimura orangnya selfish. Ia tidak bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa dimintai tolong adalah Asahi. Aku harus memberitahu masalah ini kepada Asahi. Ya, Asahi pasti akan menolong Akane.